Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saya Deng Cupu. Kita ada di Markas Kufi, Jalan Andi Palawaruka. Nomor berapa, Kak? Nomor 28, dekatnya zona biliar dan kafe. Dekat-dekatnya BBC. Insya Allah di sini warkop dengan segala ada suami lah. Tidak ada sih problematik. Oke, sobat Skufi, sobat Nusantara, kita berada di acara Oke sih, obrolan kopi sahabat Skufi. Disponsori langsung oleh Surya Nusantara, Unfit Makeup, dan Skuter Coffee atau Skufi sendiri. Nah, saya membawa narasumber yang betul-betul salah satu inspirasi saya sebenarnya. Saya pesan langsung sama produser. WA kan produser bilang, enggak terlalu bagaimana kan, tapi bilang, Kak, panggil Kika karena masalahnya ini inspirasiku, salah satu inspirasiku yang membuat saya semangat kerja. Masa nakal, Kak? Wah, nakal gitu. Kata Har, Masya Allah. Saya kenal beliaunya bukan sebagai Den Cupu, tapi saya kenal beliaunya sebagai Ali. Wah. Bukan bos Ali Murah ya. Bukan, ini beda orang. Jadi, saya Kak, juga banyak terinspirasi dari beliau. Masya Allah, salingan gini. Aduh, Kak, kita mulai buka dengan nama, pendidikan, dan kapan mulai menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saharudin Paloge, biasa dipanggil Sahar. Usia saya start dari 1980. Wah. Start dari ya hitung sendiri berapa sekarang usia saya. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, dengan 1 orang istri. Ya. Setia juga, lelaki setia. Saya menikahnya itu dari 2011. SD tak, Kak? Untuk jenjang pendidikan harus ya. Ini aja, Kak. Siapa tahu kan istilahnya gini, tiba-tiba makan tahu mana Kak seletik gitu kan. Oke. Untuk jenjang pendidikan SD saya 340 Cilelang. Nah, sekarang kan sudah berubah nama sekarang SD karena ada perampingan ini nomor urut karena sudah banyak yang ini. Sekarang sudah jadi SD 83 Worongnya. Saya dari Sabamparu. Masya Allah. Nah, si Kamfrum Benekolada. Si Kamfrum juga sama Om Brutus. Kemudian saya SMP-nya SMP 2 Sabamparu. Oh. Saya masih nama lama SMP Ugi ya. Saya masih stok lama di SMP Ugi ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para pendidik saya dari SD SMP. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini Murita. Insya Allah tidak akan pernah lupa dengan sosok pendidiknya. Untuk SMA-nya dan selanjutnya mungkin tidak perlu lagi ditanyakan karena pendidikan saya untuk jenjang pendidikan ya cuman sampai SMP. Tapi untuk belajar sampai detik ini saya tetap belajar dan mengasah kemampuan saya. Jadi begini nah, sobat Skufi, sobat Nusantara, seperti dengan Kak Ian Karel, Kak. Oh iya, inspirasi saya juga. Ya, jadi gini. Iya. Kenapa selalu saya tanya tentang pendidikan? Jadi pendidikan itu penting. Yang lebih penting adalah mengasah skill. Ya, gitu. Karena kata Kak Ian Karel itu banyak nih ahli ini nuku sebenarnya kakak-kakak kelasku, leting-letingku yang sampai S berapa tapi ya begitu menurut dia ya tidak sesuai lah dengan tingkat anunya toh. Skillnya makanya dia bilang sebenarnya penting memang pendidikan penting, sangat cuman penting.
lebih penting mengasah skill. Dan kenapa saya bilang dia salah satu inspirasiku, karena nak itu anunya Yan Karel. Es berapa? Iya. Pendidikan itu sangat penting. Artinya setiap hari kita harus lebih baik dari kemarin. Nah, saya mau ke pribadi dulu, Kak. Ke pribadi dulu. Kenapa bisa kita tidak lanjut SMA? Padahal gini. Pasti kita tahu sendiri bahwa pemerintah pasti siapkan beasiswa untuk lanjut gitu ya. Gitu, Kak. Mungkin di saat saya selesai SMP, kondisi ekonomi saya keluarga sangat terpuruk, dan di saat itu ada sesuatu hal sehingga saya menjadi kayak terbebani kalau saya harus lanjut lagi, terlalu memikirkan orang tua, itu awalnya. Jadi Sobat Nusantara, Sobat Skupi, beliau ini sayang orang tua. Itu salah satunya dia tidak lanjut ya, walaupun dalam notabene adalah itu kesalahan terbesar. Mungkin lebih bisa merubah hidup lagi kalau kita lanjut sekolah dan mengasah skill kita. Amin. Tapi sekarang jujur lebih banyak penghasilannya daripada saya. Bisa saja. Lebih banyak, Kak, lebih banyak. Termasuk Yan Karel itu banyak berkali-kali lipat. Mungkin beliau 2 kali sampai 3 kali penghasilannya ketimbang saya karena kita buka dengan kita lompat ke dulu, Kak Di. Boleh. Prosesnya kenal saya, Pak. Itu sebenarnya tidak langsung tapi saya kenal dia sebagai lagi butuh, Kak, istilahnya butuh, Kak, message, butuh Kak istilahnya refleksi tubuh. Jadi di Kota Sengkang itu kalau kita bicara message 70% itu sampai 80% pasti korbannya beliau. Iya, korban. Ceritakan dulu sedikit tentang itu. Jadi saya lompat ke profesi saya sekarang, yaitu tukang pijat panggilan. Tukang pijat ini sebenarnya bukan pilihan utama saya, akan saya geluti. Dan ini message ini, refleksi ini saya pelajari jauh sebelum saya pelajari makeup, jauh sebelum saya pelajari menjahit. Saya sudah pelajari ini basic-basicnya. Di satu saat yang ini habis kebakaran pasar sentral, saya ketemu pekerjaan ini dan saya nyaman karena hobi saya. Jadi lakukan sesuai dengan hobi kita, insya Allah akan kita berpenghasilan dan akan langgeng. Masya Allah. Jadi sebelum kan yang saya tahu ini kita pertama kali itu menjahit, tapi ternyata sebelum menjahit kenal mentomak dulu ini message saya pelajari memang nih ini. Di mana kita belajar? Saya banyak belajar di tukang pijat juga. Saya banyak juga belajar di masukan dari orang-orang yang memang hobi pijat. Jadi saya banyak belajar di pelanggan saya sebenarnya. Karena sebenarnya Sobat Skupi, Sobat Nusantara, pintar Kak pijat. Makanya itu kalau misalkan dipijat ke orang, terus kan ada itu Kak tukang pijat biasa, nggak mau diatur. Oh betul. Nggak mau diatur. Artinya Iva guru bilang sini ku dikasih begini ki, tapi kayak masam ki mukanya. Iya. Dan alhamdulillah juga setelah kenal sama beliau, saya jadi korbannya, Mbak, jadi korban. Saya jadi korbannya. Aku tanya, aku tahu nih, bilang Kak bisa kasih begini Kak, dan banyak teknik-teknik pijat juga ku praktekin ke Benekulada. Itu bertanya bilang, kita apa itu ayah, bilang Kak, nah tekniknya kasar ini. Ternyata diam-diam beliau juga curi ilmu dari saya. Ya begitu proses yang saya lakukan juga untuk belajar dari orang.
jangan segan terima kritikan, jangan kalau dikritik langsung down, itu adalah loncatan untuk kita lebih bisa melakukan. Terus merokok Kak? Pernah. Rokoknya kalau Surya juga kah? Saya rokok putih. Oh, rokok putih, rokok pahit atau rokok putih? Rokok putih yang manis. Yang mild. Oke. Siap. Karena kita disponsori oleh Surya Nusantara. Siapa tahu ada teman-teman mau belajar merokok. Yeah. Berapa harganya ini Kak Tutut? 18.000. Start di Ekonomis. 18.000. Yang suka beli rokok gratis kopi. Oh, kalau di Skopi ada programnya beli rokok gratis kopi. Kalau tidak suka ngopi nanti saya minum kopi tak. Iya. Ya mana beli rokoknya? Oke Kak, lanjut Kak. Kenal message tapi belum promosikan. Bagaimana sejarahnya kita bisa menjahit yang pekerjaan pertama Kak? Itu pekerjaan saya bukan pekerjaan pertama. Pekerjaan saya sebelum ini lepas dari SMP itu saya pernah ngikut di orang jadi kulit jemur ini coklat dan sebagainya. Saya pernah kerja sawah. Kemudian ikut sepupu ke Palopo. Di sanalah saya banyak menimba ilmu dari bahasa, dari saya di Palopo itu banyak belajar dan beradaptasi dengan lingkungan di sana. Alhamdulillah beberapa bahasa daerah saya bisa serap dari sana. Asin juga ternyata Kak. Banyak makan garam. Asin juga ternyata. Saya sebelumnya saya pernah ikut di orang jadi penjual. Kemudian yang menjahit ini yang lucu. Karena sama sekali saya tidak ada basic menjahit, sama sekali tidak ada. Hari pertama saya itu di pasar, saya belum bisa roda itu yang mesin jahit dulu, injak-injak. Tahun di pasar sentral dulu tuh? Di pasar sentral. Ikut sama orang atau buka hakim sendiri? Ikut sama orang. Itu yang saya ambil saya itu. Terima kasih dengan Jariping. Saya sudah panggil saya ke Sengkang. Pak Jariping. Itu istrinya anak angkat rente saya. Masya Allah. Dibawa ke Sengkang karena terlalu melihat saya kurus hitam di kampung. Ini harus berkembang ini, bawa ke kota. Kita terlalu jauh teman-teman kita terlalu jauh teman Skupi, sobat Nusantara. Lupa Kak bertanya. Dan sebelum beranjak sebenarnya begini kan kita akan bercerita tentang pengalamannya, pekerjaannya. Cita-cita tak sebenarnya apa? Karena demi ini pekerjaan bukan pekerjaan utama aku, tidak fokuskan di situ sebenarnya. Sebenarnya sih itu tetap saya mau bekerja kembali ini supaya saya bisa menempuh kembali pendidikan. Amin. Karena di pikiran kita pada saat-saat itu karena nanti kita dibilang orang kalau pegawai negeri, Masya Allah. ini kalau ini. Jadi mohon maaf ya, bukan saya mengucilkan profesi tersebut, tidak. Tapi kita juga bisa berkembang, kita bisa ini dengan skill yang kita punya, kita asat setiap hari skill kita bisa berkembang. Nanti kita tanya berapa penghasilannya. Tapi jujur Kak Sarna, jujur kayak ini. Dari sekian banyak cita-cita aku mulai dari kecil, mau jadi tentara, mau jadi arkeolog, sampai dengan mau jadi akuntan. Kita tahu apa cita-cita aku ketika pensiun? Mak darat ladang. Dan jadi ada belum ada ruang latihan itu. Yang saya pikirnya kemarin itu cita-cita ternyata keinginan. Jadi beda sekali cita-cita dengan keinginan. Jadi kalau keinginan itu pasti berubah setiap saat. Yes. Tapi kalau memang cita-cita
Nah, biar gempurannya Biar apapun gempurannya tetap tidak akan pernah berubah. Kalau cita-cita aku sebenarnya saya kata mau jadi admin. Iya. Mau jadi admin, tapi ya mudah-mudahan Tapi bukan di Polwan tuh kan. Bukan di Polwan Kak. Apalagi bidan, Mbak. Bukan di Polwan apalagi bidan. Alah, tidak terpikir ke sana. Baru kan terpikir hari ini. Allah Akbar. Oke Kak, menjahit dan terima kasih siapa lagi Pak Jarifin. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak Deng Haji membawa saya ke Sengkang, dan di Sengkang saya ketemu dan dari pelanggan dari pelanggan menjahit saya terbuka lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, dari tukang jahit, kenapa bisa jadi make up? Ya begitulah. Untuk make up, artinya setiap ada hal baru saya harus dan tertantang untuk bisa. Dan masih lanjut sampai sekarang Kak make upnya. Kalau untuk make up sih harus diasah terus. Untuk sekarang saya sudah tidak difokuskan ya. Difokuskan. Artinya saya sudah pernah mengalami make up orang dan lain sebagainya, karena awal-awal saya belajar make up juga tidak seseru dan seramai sekarang mua-mua yang bermunculan. Pernah Kak ikut Kak, pernah Kak ikut istilahnya pelatihan kelas? Kalau untuk pelatihan pernah, untuk pelatihan produk, tapi kalau untuk kursus privat tidak pernah. Privat tidak pernah. Iya. Berarti autodidak ya? Boleh dibilang begitu, tapi hasilnya sih tidak semaksimal sekarang. Mua-mua yang baru. Siap. Iya. Saya terima kasih juga ini yang ajarkan saya tentang makeup. Terima kasih Mbak Fatonia. Wah. Ya, Mbak Fatonia. Terima kasih Indoeni Anugrah. Kayak ini. Terima kasih Mar Kosmetik. Wah, Masya Allah. Beliau semua itu super. Waktu awal-awal kita rintis itu kan tidak seramai sekarang. Tapi dia yang panggil Ki atau memang kita ke sana untuk belajar make up atau bagaimana kan proses kesananya? Kalau untuk belajarnya saya banyak belajar di Mbak Fatonia itu. Kalau ada pengantinnya saya ikut bantu-bantu, walaupun cuma pegang pentul, cuman benerin hijab atau apa, saya itu banyak belajar begitu kemarin. Luar biasa kan iya. Semangatnya kan. Iya. Untuk Indoeni dan Elmar selalu adakan kemarin itu, awal-awal mereka ini selalu adakan itu lomba-lomba dan ini mengajarkan teknik-teknik untuk makeup awal. Karena jujur Sobat Scoopy, Sobat Nusantara, Benekul ada juga secara tidak langsung banyak bertanya sama beliau. Unfit Makeup itu ketika beliau ke rumah itu banyak bertanya sama beliau sebenarnya. Kita sering-sering masalah ini kan saya juga artinya mengasah kembali itu kan beda sekarang, jadi harus banyak tanya-tanya, termasuk ke yang Karel itu saya banyak belajar tentang makeup yang sekarang yang in. Jadi kan salah satu korbannya beliau juga Kak Ian tuh. Jadi ketika dia eksekusi Kak Ian, pijat Kak Ian maksudnya, pijat Kak Ian, bertanya juga tentang makeup. Iya, kita bertanya, sharing dan orangnya dia. Kenapa Kak Tut tadi? Apa kok? Mungkin minum apa? Kopi boleh. Kopi susu, kopi yang best seller di sini si keren, jangan baper. Es kopi gula aren. Iya. Kalau merasa ki keren, jangan baper. Ya. Bagaimana katanya? Allah. Oke. Jadi Kak di sini di Scoopy itu selain ada kopi susu, ada juga bervarian rasa. Salah satunya si keren es kopi gula aren. Ada juga teh vanila. Ada juga apakah itu tuh varian-variannya selain si keren? Vanilla, strawberry. Ada juga strawberry. Pokoknya kopi-kopi modern.
Ya. ada di sini soft kopi, dan tadi saya coba kopi perempuan, baik kopi perempuan, kopi khusus perempuan. Dari cita rasanya dan ya memang soft tea memang khusus cocok untuk Dan lokasinya sangat strategis. tengah kota. Kalau masuk lewati sedikit BBC, jalan di Palawaruka. Sebelah kiri depannya Zona zona biliar. biliar dan kafe. Sebelum depot A2 kali ya. Iya. Ya, Samping samping A2. Itu lokasinya Lokasinya. kopi. Sangat strategis. Strategis sekali. Nah, lanjut Kak, sambil tunggu kopi kita ini si keren ini. Iya. Alhamdulillah, kadang Kak baper sedikit sih, tapi bisa aja Kak Pak. Bisa aja Kak imbangi. Karena seringnya juga dikritik kemarin Kak, Iya. tapi karena belajar Kak supaya tidak baper, ya maka bodoh Mak. Iya. Kritik alhamdulillah selama itu memang di saya perbaiki, selama bukan untuk tidak merasa aja bilang begini Kak, ya sudah, bodoh amat. Next question. Yang mana duluan? Menjahit, makeup, atau multi level? Multi level. Saya multi level itu dari 1998 kayaknya ya. Berarti itu pekerjaan pertama tak, bukan juga. Itu dari itu saya Palopo. saya belajar saya menjual juga, saya ikut multi level juga. Awal saya kenal CNI. Besar di sana CNI. Besar di Palopo. Kantornya kemarin itu besar di Landau Plaza. Yeah. Pernah lagi jalan-jalan ke kantor pusatnya? Belum. Ya. Tapi pernah dapat rewardnya? Pernah. Alhamdulillah. Ada beberapa yang pernah didapat. Kalau untuk reward ini belum. Tapi untuk pembonusan ya sudah ada beberapa. Karena ada beberapa Kak mengatakan bahwa ini kabar burung ya yang saya teruskan ya. Dia kan multi level banget, Mbak. Salah ya sekedar informasi bahwa hidupnya saya banyak setengah. Bukan saya banyak menjalankan multi level penuh, tapi saya banyak belajar karena pendidikan saya minim. Saya banyak ikut di pelatihan multi level untuk belajar ini bagaimana untuk belajar bersosialisasi, belajar marketing istilahnya tadi. Maksud saya itu, jadi gini Kak, mau kami ada tanggapan tak sedikit. Ada, kan saya pernah juga multi level. Yeah. Dan beberapa baik itu di Palu maupun di Makassar, beberapa orang memang begini Kak. Yeah. Itu multi level, beda-beda tipis dengan penipu. Yeah. Bisa Kak, bisa direction dulu. kasarnya saya tidak mau katakan kasarnya. Yeah. Itu memang fakta karena itu memang fakta bahwa agak kok begitu Kak. Ya, karena banyaknya mungkin penipuan-penipuan yang skemanya hampir mirip dan sama dengan yang dijalankan ini. Dan rata-rata mereka tidak terdaftar. Karena ini ada wadahnya. Multi level itu ada wadahnya namanya Apli. Yang sekarang ada PL yang baru. Ada wadahnya itu untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kalau tidak terdaftar di sana ya gitu ya banyak ya. Jadi bisa saya katakan, saya luruskan bahwa tidak dilarang itu multi level sebenarnya, bukan konsepnya penipuan atau bagaimana, cuman kalau tertarik kita pelajari dulu, kita cari informasi, kita gali informasi. Kayak MGI itu ada tahu, dan itu bukan penipuan loh. Banyak selain MGI ada CNI salah satunya. CNS sekarang ya informasi. CNS sudah tidak sejak Oktober. Dia berubah konsep. Jadi saya sekarang lagi karena tidak multi level saya jual kembali. Siap. Berarti CNS sekarang berbentuk PT Kak begitu? Ya, berbentuk penjualan ini saja seperti yang umum. Tidak, bukan lagi multi level marketing. Tapi kayak gini Kak, sekadar bertanya aja karena mudah-mudahan bisa dijawab, mudah-mudahan bisa diwakili. Kan ada pekerjaan itu medical representatif, sedangkan CNI itu notabene-nya yang saya tahu bergerak pada
apa namanya itu, obat-obatan, produk kesehatan ya. gitu ya, produk kesehatan. Apakah dia masuk dalam kategori promosi obat khusus atau obat bebas? Kalau untuk sekarang saya tidak terlalu tahu ya masalah yang ini di perusahaan tersebut, tapi yang kami dulu itu masuk di kategori makanan kesehatan. Oh, Masya Allah. Makanan kesehatan. Jadi beda ya, bukan obat ya. Oke, sorry. Nah, cuman bisa membantu ada yang konsumsi ya, suplemen. Bukan obat ya. Bukan obat ya, suplemen ya. Dan selain itu saya ada penelitian. Boleh sebut merek ya? Bisa, nggak ada masalah. Ada penelitian sih. Yes. Sophie Martin juga agak lama. Bukan bangga karena saya kutu loncat sebenarnya. Itu saya di CNI, Tiansi, Sophie Martin, Utek pernah. Yang terakhir sekarang saya jalankan itu MGA, Oriflame, ya gitu. Jadi gini, rahasia yang banyak orang tidak tahu bahwa Ciko juga pernah di multi level. Dan dia juga temannya Ciko. Halo Ciko. Dia juga temannya Ciko. Ketemu Ciko di multi level apa itu, Kak? Keling. Masya Allah. Ciko, pesan untuk Ciko, Kak. Kasih tahu Ciko bilang bawa itu lagumu. Lupa mi lagunya. Allah. Bilang bawakan nih lagumu mahal, teman L. Ini sementara pengerjaan single ketiganya Ciko, Kak. Insya Allah. Penulisnya ada yang cukup. Pesan ya untuk Ciko. Tetap jadi Ciko yang pernah saya kenal. Amin. Dulu sampai sekarang ya. Tetap seperti itu, tetap rendah hati. Tetap jaga kesehatan tetap apa kering-kering lah. Ya, kita pasti tetap apa kering-kering itu tetap. Kita kembali ke message. Ya. Saya kenal beliau di message. Kita ke inti-inti ini karena saya mengatakan bahwa 80% pasien message itu pasiennya kasaha. Tanggapan Kakak? Mungkin terlalu berlebihan mungkin kalau sampai 80% itu ke saya. Dek gagah, Kak. Dek gagah. Enggak ada. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Terlalu berlebihan mungkin kalau di Sengkang itu pasien saya 80% penikmat pijat ke saya. Tapi kita lihat keadaannya memang di Sengkang itu sangat kurang sekali itu yang mau menggeluti profesi ini. Karena ada temanku, karena saya potong, ada temanku sebenarnya pernah menggeluti itu, tapi enggak tahu apakah dia gengsi karena masih muda, kaunya masih muda ini. Yeah. Dia masih 20-an tahun sekarang mungkin, tapi enak memang kalau caranya mau pijit. Yeah. Enak caranya mau pijit. Saya tanya, bilang, kenapa kau hentikan ini? Yeah. Dia bilang, cari dulu pekerjaan lain, Kak. Tapi bagaimana menurut Kak itu, Kak? Yang menjanjikan tidak itu message atau bagaimana? Oh, sangat menjanjikan itu. Ya. Bocoran dulu, Kak. Satu hari berapa rata-rata? Satu hari itu 3 lebih lah, 3 ke atas. Ada 10? Pernah saya coba itu sampai 12 orang. Masya Allah. 2 harinya lagi saya tidak bisa kerja. Jadi tidak bisa juga kita terlalu memaksakan ini. Cuman saya penasaran aja seberapa bisa saya tangani pelanggan. Karena itu saya durasinya lama. 1 jam sampai 1 jam lebih. 1 orang. Kalau saya dengan beliau itu bilang 1 jam. Tapi biasa lebih 1,5 jam, 1 jam 40 menit.
Apalagi kalau mengorok, tidak mau tinggalkan. Saya bisa mengatakan Kak, saya bisa bilang begini. Pasiennya Kak Sahar itu rata-rata 5. Sekali pijat itu 100 sampai 150 ribu. Jadi jangan langsung dikali ya, jangan langsung dikali kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kan gitu. Iya, jangan langsung dikali ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tanggapan Kak. Reaction dulu. Sebelum dia menjawab, kita reaction dulu. Aduk dulu Kak. Aduk dulu Kak. Kita boleh reaction diminum dulu. baru lompat-lompat? Bisa. Atau diaduk dulu baru. Bocoran ya. Tadi kan ada orang yang bawa kopi. Nah, itu produsernya oke sih. Itu produsernya oke sih. Jadi dia ownernya Scoopy. Dia yang bikin kopi, dia yang racik kopi. Pokoknya dia semua kecuali dia jadi penyanyi. Dia semua. Ada Thomas Gendang, ada Thomas drum, Mas Soling, ya. bukan vokal. Gitu kurang lebih seperti itu. Yang penting tidak nyanyi beda. Allah. Coba dulu Kak. Wah, enak sekali. Pipet ini. Oh gitu ya. Iya, pipet. Reactionnya, pendapatnya. Yang Ki coba nah? Sekali Ki coba itu. Susah Ki. Yang coba nah. Yang Ki coba susah Ki. Sekali coba. Susah Ki move on. Indo ya. Tapi lah Kak Sahar, kopi. Jangan pernah coba. Karena sekali coba. Yang Ki coba nah? Susah Ki move on. Allah. Kak, pertanyaan ada? Sesama tukang jahit ada pertanyaan? Dia penjahit apa namanya? Tanya Harkes. Bisa kan nanti ditanya Kak, bukan nikmati dulu ini. Iya, lanjut. Siap Kak. Rata-rata pasien 5 sambil dia bergelut juga di menjahit. Masih menjahit ya? Berapa tahun terakhir saya sudah tidak menjahit. Saya banyak di pijat sekarang. Cuma kadang kalau ada waktu kosong saya isi dengan sambal. Masya Allah. Saya di kuliner lagi ya. Itu tadi bukan? Ada produknya. Nanti di foto. Jadi sambalnya itu ada 4 varian. Saya sudah coba 2 varian. Pernah saya bawa ke Mamuju itu 3 varian. Dan enak memang. Bilangi Fandi di sana, ada namanya temanku Fandi, Mamuju. Enak sekali sambal takar. Iya. Ada ayam suwir, Cakalang suwir, cumi, teri, sama terasi. Berarti 5. Sorry. Ini dia. Nanti. Ini dia gambarnya. Ada di sini. Atau di atas tuh. Nanti. Ada. Dan memang pernah saya bawa ke Mamuju. Semua orang yang ku kasih coba itu sambal. Ada jika tak bawa. Tanpa label ini. Ada sambalnya. Tanpa labelnya ini. Jadi bisa disimpan di sini. Siap. Terima kasih. Kenapa juga? Bisa dimakan dengan saya tidak tahu kalau ini mau pisang rebus. Bisa dikuat pisang rebus. Nanti kalau mau lihat sambalnya lihat nanti ya. Nanti. Ada di sini, ada di samping, ada di sini, entahlah di mana nanti muncul, pasti ada nanti. Tergantung Pak Produser. Next Kak. Jahit sudah tidak, telepon?
Tetap kalau Tetap. ada yang butuh produk, Kalau ada yang butuh apakah tetap butuh produk CNA masih saya layani untuk pembelian. Karena CNA sudah tidak multi-level Siap. sejak Oktober ya. sejak Oktober ini. Oktober ini. MGI, HNI saya jalankan sekarang juga. HPAI. APAI, Ya. Gitu. MGI Kadi juga MGI ya. MGI Kecamatan. kacamata. Apalagi ya, penghasilan pijit kakak rata-rata per hari. Rata-rata saja, rata-rata saja. Rata-rata ya. Sambil yang di bawahnya 3 orang 1 hari. 3 orang sehari, 300.000 per hari. Itu sebenarnya paling kecilnya. Paling kecilnya. Karena beliau kerja pijit biasa sebelum jam 8. Nanti dulu nanya ke sekolah. Sebelum jam 8 biasa saya chat ki jam 9 malam, jam 10 malam. Apa dia bilang? Masih ada pasienku. Iya. Kadang sampai jam 2. Kadang sampai jam 2. Iya. Pernah kan kerja di kantornya Lapi itu jam berapa kan? Jam setengah 1 malam nih. Iya. Jam setengah 1 malam pernah kena kerja di situ. Bosnya Lapi juga, Pak Musin, pernah jadi pasiennya. Siapa lagi ya? Yang ke Tenggara. Siapa? Hendra. Pak Hendra. Hendra di Sulawesi Tenggara di Kendari. Pernah juga jadi pasiennya, dan beberapa teman-teman memberikan representatif lah. Karena kalau misalkan begini, kan bertanya tuh, Ali adakah tukang pijit kita kenal? Baru aku tahu ada beberapa orang pijit kah sebelum beliau, cuman beliau yang hinggap di hatiku. Dan memang enak tawa. Mungkin tanpa menjatuhkan yang lain ya. Tidak. Kebetulan beliau dekat sama juga. saya. Beliau dekat sama saya, nyambung bicaraku, nyambung setelahnya. Keinginannya sesuai dengan Ya, yang diharapkan. begitu. Karena itu pijat itu cocok-cocokan juga. Artinya cara pijatnya, tekanannya, lempi itu skillnya. Nanti kan skill itu bisa dipelajari. Tidak ada orang yang pintar dari lahir pijat. Semua bisa dipelajari. Tapi enak tangannya, bergerak tangannya, Pak. Nah, close statement Kak. Mungkin sebelum close saya mau terima kasih juga yang ngajarin saya pijat ya. Siap. Itu ada beberapa juga yang masukan sebenarnya, walaupun secara tidak langsung memberikan saya ini, tapi itu sangat melekat di saya dan terlalu saya pakai sampai sekarang juga ilmu itu. Walaupun artinya tidak melalui jenjang seperti pelatihan apa, tapi itu dari pelanggan saya. Ini juga ada beberapa orang yang sangat berjasa di pijat saya. Masya Allah. Saya ucapkan juga banyak terima kasih. Nggak apa-apa sebut nama Kak. Sebut nama. Siapa? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ji. Saya minum dulu deh. Nggak bisa move on ini. Jangan kicau. Jangan kicau mana? Allah, ya Allah. Jadi Kak Tutut, beliau ini memang message memang, tapi dia itu ketika begini Mikato ngobrol-ngobrol dipijit, biasa tuh secara langsung bilangin, coba-coba Ki kopinya ini, gitu. Biasa begitu Kak. Sementara ini bisa jalan juga saya lari. Insya Allah. Ya, saya terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada yang membantu saya tentang bagaimana pijat ini saya lakukan sampai sekarang itu. Tahun 2018 saya rintis ini panggilan. Sebenarnya saya sudah pijat tapi belum dikomersilkan. Oh, gitu. Saya ikut di Mulyadi. Terima kasih banyak. Mul Anerva. Barber store. Oh. Iya. Dakos pernah.
Dakos, saya dapat ilmunya dari dokter. Terima kasih juga dokter Herman. Terima kasih banyak ilmunya juga. Kakak Helmi. Itu saya terima kasih banyak. Saya sudah dikasih bekerja juga di pijatnya Mul 1 tahun. Ada refleksinya dulu di Beringin. Saya isi, kemudian Pak Solihin, saya terima kasih banyak, itu banyak sekali memberikan ilmunya di saya. Anggota Kodim Wajo dulu, Peramil Tempe, itu salah satu guru pijat saya. Sekarang sudah di Semarang. Pamul. Pak Solihin. Pak Solihin. Ya, Mas Solih. Terima kasih ilmunya. Kemudian ada Irfan Rofiro. Yes. Di Mamuju. Pak dosen. Terima kasih ilmunya. Membekas sekali itu ilmunya. Dan juga beberapa yang customer saya yang bisa berbagi informasi tentang pijat, dan beberapa juga yang sudah buat tempat refleksi di Sengkang. Kung Entong, terima kasih banyak ilmunya, karena beliau juga, Andias Ninton juga pernah membuat tempat pijat di Sengkang, dan tips-tipsnya beliau sampai sekarang saya masih pakai, dan alhamdulillah saya bisa bertahan dan bisa mengasah. Jadi tetap saya terima kritikan dan saran untuk kebaikan dan perkembangan pijat di Sengkang. Ya. Jadi itu tidak serta-merta langsung banyak orang kenal begitu, tapi ini berkat masukan-masukan semua saya mau belajar. Di setiap ada orang bilang pijat di sini bagus, walaupun tidak bagus, tetap saya ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Kalau saya tidak ambil, aku curi. Kalau saya tidak ambil, teman-teman aku curi. Aku curi di depannya. Kalau statementnya Kak? Sebenarnya sih saya tidak bisa close nih kalau begini. Pesan-pesan untuk pemuda. Apakah memang message itu menjanjikan atau bagaimana? Kalau saya sih menjanjikan karena mungkin karena umurku sudah 30 tahun ke atas Kak. Bayangkan nih seorang Den Cupu itu bercita-cita kalau kan setelahnya gini Kak. Saya itu estimasi paling cepat 7 tahun di dunia marketing, paling lambat 10 tahun di dunia marketing. Setelah itu pensiun dengan petani cabai. Itu. Setelah lebih itu tenang di kampung, kayaknya. Tidak, mumet di kepala aku jadi marketing. 10 tahun insya Allah umur panjang. Iya. Itu Kak. Ada pesan-pesannya untuk pemuda Gen Z yang pilih-pilih pekerjaan, yang jabe-jabenya atau bagaimana Kak? Silakan. Kita lihat kondisi sekarang Wajo, terutama Kota Sengkang, Wajo secara umum ya, terlalu banyak pemuda kita ke luar ini. Yang sekarang lagi kemarin ke Morowali banyak. Yes, betul. Di kampung kita peluang usaha banyak sebenarnya. Peluang usaha di kampung kita banyak. Cuma saharnya satu. Saya tidak bisa lagi jadi penjahit, tidak bisa lagi tukang makeup. Saya fokusnya sekarang saya jadi pijat ya. Jadi untuk semuanya, kita kalau kita mau berkembang itu harus tetap mengasah kemampuan kita setiap hari, dan kita lihat saja di mana kita skill itu mau kita kembangkan. Jadi kalau kita bekerja, pekerjaan kita dilakukan sesuai dengan skill kita, sesuai dengan hati nurani kita, selalu bertahan itu. Jadi itu jangan mungkin pilih-pilih pekerjaan. Pendidikan itu sangat penting sebenarnya, sangat penting. Jadi bisa dibilang katakan Kak, kalau bercita-cita Kak, kalau misalkan sudah nanti pensiun Mak jadi marketing 10 tahun yang akan datang, terus bercita-cita Kak jadi tukang pijit, bisa ke Morowali di Pak sembuh itu di Morowali pegawainya. Jangan terlalu banyak, 20 mau lah, jangan 20, 10 lah kata. Sudah ini sebentar.
Sementara nih. Jadi istilahnya 10 lah satu hari kan di Morowali di 250.000 balik. Target saya go internasional. Amin, amin, amin. Tujuannya negara yang ini salah ke tanah suci Makkah. Amin. Amin. Sudah ada tawaran juga beberapa orang untuk pijat ke sana. Oh, kemana? Yang penyelenggara haji dan umroh. Amin, Mudah-mudahan amin. saya bisa 2 tahun lah ke depan atau tahun depan lah saya bisa go internasional ini. Sudah dipanggil lagi sama beberapa orang. Sudah di ini beberapa orang. Oh. Karena di sana sangat butuh sebenarnya. Tapi saya masih pikir antar jemput anak ke sekolah dan ini segala. Kalau di sana ke umroh atau haji? Yang musimnya banyak itu umroh sebenarnya yang banyak ini. Berarti nanti ini kan istilahnya kontrak yang punya travel atau bagaimana Kak? Yang kemarin sih ini rencananya diajak ke sana untuk tidak ada kerjasama secara ini, tapi jemaahnya mereka banyak sekali yang cari, tidak ketitiran kalau masalah pekerjaan itu tiap hari. Yang penting sanggup kerja banyak orang. Karena musim haji dan tidak kusangka Kak Tutut karena pijat beliau disponsori istilahnya diajak oleh punya travel untuk ke tanah suci Mekah. Karena maksudnya gini, ternyata katanya banyak peserta travel itu cari tukang pijat jemaahnya. Justru dari jemaah ada beberapa pelanggan. 2 tahun terakhir itu sudah di ini, tapi saya masih bukan menolak sih, saya belum bersedia karena anak saya masih kecil dan saya harus antar jemput juga ke sekolah. Mudah-mudahan tahun depan lah membawa Kasahar menuju tanah suci. Amin. Mudah-mudahan lah, ya. Jadi itu kembali saya bilang, jadi pilih-pilih pekerjaan asas kita, karena saya juga baru tahu dan kaget kayak ini bahwa message itu bisa mengantar ke tanah suci. Dan itu cita-cita aku selain Jepang. Selain beribadah mungkin ya, kita bekerja juga di sana. Amin, 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 amin. Itu yang koja mana juga keluar dari bisnis setelah semuanya. Iya. Sambil menyelam minum air juga di sana. Amin, amin. Masih ada Kak yang belum disampaikan? Ya ucapan terima kasih lah kepada semua yang sudah mensupport, terutama keluarga. Karena pekerjaan ini untuk daerah kita, terutama orang Bugis ya. Masya Allah. Sangat berat itu untuk langkah awal memulai yang ini. Harus yakinkan dulu. Kalau istri saya sih aman, tapi dari keluarga istri dulu itu harus. Gitu. Ya. Karena masih kita fair-fairannya. Ya. Message itu masih dipandang sebelah mata. Ya, masih artinya tidak dianggap bergengsi lah. Tidak dianggap bergengsi. itu kita fair-fairan, tapi Kasahar membuktikan bahwa ini bukan pekerjaan yang sebelah mata. Dan alhamdulillah juga hasilnya bisa menghidupi satu orang istri, 3 orang anak. Tanpa harus kesana kemari kayak Dencu pernah sampai memuju sampai pasang kayu, tapi masih dikala penghasilannya sama Kasahar. Ya, tidak segitunya juga. Masih ada Kak? Itu saja dulu. Permintaanku satu bisa Kak. Siapa tahu nanti kalau umroh toh terus butuh kita tenaga pembantu untuk message bisa juga kita bantu kita. Bukan seluruhnya ya, bukan sayanya yang diberangkat umroh, tapi saya dipanggil di sana untuk jadi memang tukang pijatnya jemaah umroh. Tapi saya pikir daripada saya datang saja ke sana hanya bekerja, bolehlah tabung-tabung uang juga sebagian untuk sekalian saya. Amin, amin. Mantap. Iya. Di sini ke Mas Kak, maksud di sini ke Mas Rasul bilang mantap. Pasti di sini. Oke Kak, masih ada? Enggak ada nih. Masih ada? Masih ada ya dulu. Oke. Nanti di part kedua. Amin, amin, amin. Oke.
Terima kasih Kak Sahar. Terima kasih Surya Nusantara. Terima kasih Anfit Makeup. Terima kasih narasumberku semuanya. Terima kasih Kufi. Terima kasih Sambal ayam suwir by Bunda suwir. Anti. Bunda Anti. Kita akan bertemu beliau di season kedua. Mudah-mudahan panjang umur dan edukasinya adalah beliau sama dengan Ian Karel, sama kayak Ian Karel ya, bahwa skill harus diasah. Itu yang anunya, semangatnya jangan kendor, skillnya diasah. Karena kita tidak tahu kalau kita apa namanya itu terus menerus belajar terus menerus Kak. Harus terus diasah. Jadi itu rezekinya di sana besar. Ya. Dan ini nanti like maki, komen dan subscribe. Adapun nanti yang mau juga kalau banyak yang komen-komen nanti di sini saya buka kelas khusus untuk pijat ya. Masya Allah. Belum pernah ada, nanti saya akan buka kelas khusus belajar pijat. Amin. Ya, sekian dan terima kasih saya dan Cupu dan terima kasih Kak Sahar. Pijat Sahar Sengkang. Pijat Sahar Sengkang. Nanti nomor teleponnya dicantumkan di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.